Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Amira Putri. Aku dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Aku dari 1A. Jadi di sini aku mau menjelaskan sebuah dream book ya. Ini dream book hasil buatan aku sendiri. Ini tuh mata pelajaran basic life skill. Jadi sekarang aku akan menceritakan apa aja gitu ya isi dari dream book ini. Yang pastinya ini seputar tentang aku. Ini dia dream book karya buatan aku. Jadi maaf ya kalau ini kurang menarik. Ini yang pertama. Ini ada foto aku. Maaf ya kalau di setiap halamannya ada misalnya foto cowok, karena mereka itu idola-idola aku yang aku suka. Dan ini adalah kata-kata penyemangat dan motivasi gitu ya. Oke, lanjut. Ini foto aku sendiri. Jadi sekarang aku mau memperkenalkan siapa diri aku. Jadi yang pertama, nama aku Amira Putri. Aku itu mahasiswa semester 1 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dari angkatan 2025. Aku lahir di Garut. Aku asli orang Garut ya guys. Kalau yang mau tahu Garutnya di mana, Garutnya itu di Karangpawitan. Aku lahir tanggal 10 September 2007. Kita lanjut. Jadi di sini aku langsung aja ada kelebihan aku, dan ini tuh kelebihannya bukan menurut diri aku aja gitu ya. Aku juga nanya ke teman-teman, ke keluarga aku. Dan ini yang pertama, yaitu pintar mengatur keuangan, dan jika ada lebihnya akan saya tabungkan. Jadi kalau menurut keluarga aku tuh, di keluarga aku yang paling hemat dan bisa mengatur keuangan itu ya aku gitu. Karena aku juga anak pertama, jadi ya aku tuh harus bisa-bisa gitu ya, pandai-pandai gitu menghitung keuangan. Terus yang kedua, ada selalu berusaha mandiri dan tidak ingin terlalu bergantung kepada orang lain atau orang tua. Ya jadi makanya kenapa selalu aku hasil uang yang sisa tuh selalu aku tabung. Ya karena aku tuh selalu ingin berusaha biar aku tuh bisa mandiri gitu, gak selalu ngerepotin orang tua. Karena orang tua juga kebanyakan banyak ya, bukan cuma aku tapi ada adik-adik aku, orang lain juga. Aku tuh sebenarnya gak pernah mau gitu ya ngerepotin mereka. Aku juga sangat-sangat gak enak gitu kalau ngerepotin mereka. Dan yang ketiga, selalu membantu membereskan rumah. Karena kadang gitu ya kalau di rumah itu gak ada siapa-siapa dan rumah berantakan, makanya selalu aku yang beresin di lantai 1 maupun di lantai 2, yang cuci piring lah, nyapu lah, beres-beres kamar lah. Dan yang keempat, selalu peduli dengan perasaan keluarga dan teman. Aku tuh kalau misalnya mereka lagi sedih, bahagia, atau lagi dalam keadaan apapun, aku tuh selalu ingin berusaha lebih merangkul dan lebih ingin tahu gitu gimana keadaan mereka. Aku juga pengen lebih tahu gitu perasaan ketika orang lain sama aku tuh, apakah mereka nyaman atau enggak gitu. Terus ada yang kelima, mempunyai selera humor yang membuat suasana menjadi cair. Aku tuh sebenarnya introvert ya guys, tapi kadang gitu kalau aku ketawa-ketawa tuh kayak orang yang extrovert, dan pasti gitu selalu ketawa aku tuh selalu nular ke orang lain. Dan ya kadang gitu aku juga kalau mereka lagi sedih atau lagi bad mood, lagi apapun, aku tuh selalu berusaha buat menghibur mereka. Dan yang terakhir, selalu menjadi pendengar bagi orang yang curhat dan mampu menjaga rahasia. Insya Allah ya guys, kalau misalnya siapapun kalian yang mau curhat, aku selalu siap kok dengerin curhatan kalian. Dan juga insya Allah aku juga bisa menjaga gitu rahasia kalian. Udah cukup segitu kelebihan aku gitu ya. Sekarang lanjut ke kekurangan.
Ini dia guys, yang pertama suka gampang emosi. Jadi aku tuh gitu ya, kalau lagi bad mood lah, kalau lagi halangan, kalau lagi bener-bener males banget, aku tuh suka emosinya tuh gak stabil gitu. Kadang marah ke siapa tapi malah bad mood, ke siapa tapi malah marah ke semua orang gitu yang gak salah. Yang kedua suka gampang baper, ya gitu lah ya guys. Aku tuh orangnya emang suka gampang baper gitu, dikit-dikit apa-apa dibawa perasaan gitu. Ada yang ngedeketin, ada yang apalah, ada yang itulah, yang bercanda aja kadang aku anggap serius gitu ya. Yang ketiga suka menunda pekerjaan jika sedang malas. Ya jadi kalau aku lagi mager gitu ya, kalau lagi rebahan atau lagi duduk, kadang kalau disuruh pikir, disuruh apa tuh, enggak nanti aja, aku males gitu, mager, kayak ya gak mau gitulah intinya. Terus suka overthinking berlebihan. Ya aku tuh gimana ya, gak bisa gitu kalau tentang sesuatu, kalau ada masalah, ada apa-apa gitu ya, kayak pasti selalu overthinking, gak bisa gitu. Mau berusaha positive thinking pun kayak pasti selalu overthinking yang terdepan gitu. Meskipun udah berusaha buat positive thinking, tapi kayak gak bisa gitu, susah. Terus yang kelima, kurang sabar kalau sedang menunggu sesuatu. Ya jadi aku tuh orangnya bener-bener gak sabaran. Sabarnya aku tuh setipis tisu dibagi 5 kali ya. Bener-bener kalau nunggu tuh emang gak bisa, meskipun nunggu semenit, nunggu orang yang minta ditungguin tuh kayak, Mer tungguin ya, aku sebentar lagi, kayak please lah, mana gitu, kayak waktu aku tuh berharga gitu ya, bukan cuma buat nunggu kamu doang. Kayak ya pokoknya aku tuh kesabar lah, nyebelin banget emang. Terus yang keenam suka teriak-teriak gak jelas. Ya sih, aku juga kadang kalau lagi seneng, lagi sedih, lagi apa-apa, kayak ya kadang gitu kayak gaji sendiri gitu ya, gak jelas sendiri, teriak-teriak kayak orang gila lah ya. Terus yang ketujuh suka memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan sekarang. Ya ini sama lah ya, kayak 11-12 kayak overthinking aku gitu. Next kita lanjut, yaitu sifat kepribadian aku. Aku tuh udah berkali-kali gitu tes kepribadian, dan aku tuh berkepribadian ISFP. Aku aslinya emang introvert gitu ya. Jadi kalian jangan heran aja gitu. Tapi kalau udah bener-bener orang yang deket sama aku, pasti mereka tuh ngiranya aku tuh extrovert, karena aku tuh kalau nyeritain tentang K-pop, apalagi tentang ENHYPEN gitu, pasti se-excited itu, dan mereka pasti gak percaya kalau aku tuh introvert gitu. Padahal aslinya aku tuh emang introvert kok guys, jadi kalian harus percaya ya. Terus ya, ada golongan darah aku. Golongan darah aku tuh kan, aku tuh pernah nanya ya ke orang tua aku, Pak, golongan darah saya itu apa sih? Karena aku tuh gak pernah tahu ya. Terus kata papa aku, kayaknya A. Lah kok ragu ya, kata aku tuh kayak. Tapi waktu dilihat-lihat kan pernah juga ya ada tugas yang BL juga sama, dan ini tuh sama juga, ada apa sih, tipe-tipe orang yang golongan darahnya kalau A gimana, kalau B gimana, kalau O gimana, kalau AB gimana. Dan kalau ke golongan darah A tuh, itu tuh sama sekali bukan tipe aku banget gitu. Ternyata waktu aku lihat-lihat lagi dan terus lebih dalam, ternyata ya golongan darah aku tuh B gitu. Tuh ada keterangannya ya di sini. Saya sendiri orangnya individualis, suka terang-terangan dan melakukan sesuatu dengan cara sendiri. Ya jadi kayak apa ya, aku tuh orangnya lebih suka menyendiri gitu. Kadang kayak gak suka lah gitu kalau apa sih, terlalu banyak orang, terlalu rame. Kadang kayak itu terlalu berisik gitu buat aku yang apa-apa tuh selalu sendiri gitu. Terus aku tuh emang apa ya, kalau ada tugas misalnya banyak atau apa, aku tuh nyantai, cuman nyantainya tuh emang yang gimana ya, yang gak nyantai banget lah, ada gitu. Aku punya cara sendiri buat gimana cara ngerjainnya, apa sih, tepat waktu, tapi ya yang gak terlalu kebebrek gitu ke akunya, yang gak gimana-gimana amat gitu ya. Oke, next. Ini ada ini apa sih, tipe nulis aku ya.
eh, pokoknya kayak gini lah ya kalau untuk penulis aku. Terus ada profil kepribadian tuh ini, ini tuh ada emosi pragmatis atau damai ya, kepribadiannya yang kayak gini ya guys, yang rendah hati, mudah bergaul dan santai, diam, tenang dan mampu, sabar, baik keseimbangannya, hidup konsisten, tenang tapi cerdas, simpati dan baik hati, menyembunyikan emosi, bahagia, menerima kehidupan serbaguna. Lah ini mah kayaknya kebalikan dari aku semua ya. Ya pokoknya gitulah ya guys. Terus kalau di pekerjaan, cakap dan mantap, damai dan mudah sepakat, punya kemampuan ya insya Allah ya, ini kalau ini ya insya Allah ada gitu. Administratif, menjadi penengah masalah, menghindari konflik, baik di bawah tekanan, menemukan cara yang mudah. Ya aku tuh kalau kayak gini pasti selalu kayak menghindari konflik lah gitu, menghindari masalah kayak gitu. Lanjut, ini kalau sebagai teman, mudah diajak bergaul, menyenangkan, tidak suka menyinggung, pendengar yang baik, selalu humor yang menggigit, suka menguasai orang, punya banyak teman, punya belas kasihan dan perhatian. Ya insya Allah ini gitu, ya 75% atau 85% adalah di dalam diri aku gitu. Kalau emang pun ada yang belum, ya pasti aku nanti ya usahain gitu. Terus kalau sebagai orang tua, menjadi orang tua yang baik, menyediakan waktu bagi anak-anak, tidak tergesa-gesa, bisa mengambil yang baik dan buruk, tidak mudah marah. Ya kalau ini insya Allah nanti kalau aku udah jadi orang tua ya pasti gitu ya aku terapin gitu. Masa sih nggak mau. Next di sini ada hobi aku. Maaf ya guys, ini ada sono. Karena hobi aku tuh apa sih? Yaitu mendengarkan musik, nonton drakor, dracin, pokoknya rebahan, ngemil gitu, terus nontonin ENHYPEN mulu ya, pokoknya itulah hobi aku. Makanya kenapa di sini ada sono tuh, ini juga ada albumnya ENHYPEN, ini ada tiketnya ENHYPEN, ini juga ada license-nya ENHYPEN. Maaf ya guys. Next ada makanan dan minuman favorit aku ya. Maaf ya guys, tuh ada ENHYPEN lagi, ini Jongwon sama Jack. Yang pertama coklat itu gimana ya, pokoknya enak lah ya gitu. Makanya kenapa bisa jadi makanan favorit aku. Mie ini sih pasti banget gitu ya. Terus ayam atau chicken atau apapun itulah, itu juga the real my favorite gitu. Terus ada Thai tea, ada matcha, ada apalagi ini satu, ice coffee. Ini juga semuanya bener-bener yang emang favorit aku banget gitu. Apalagi Thai tea itu the best banget sih pokoknya. Yang kalian yang sama sekali gak suka matcha Thai tea, please saya ayo cobain, itu enak banget kok. Matcha juga bukan rasa rumput ya guys. Lanjut, ini adalah profil sekolah aku. Maaf ya yang TK-nya gak ada, soalnya aku tuh gak nemu gitu logonya. Intinya aku tuh sekolah TK-nya deket rumah ya, di TK Al Hikmah di Garut. Terus ini SD-nya di MI Al Hiriah Garut di Ciparai. Terus SMP-nya di SMP IT Darul Abror Islamic Boarding School di Garut. Aku tuh dari SMP udah mondok ya guys. Terus aku tuh sebenarnya SMA-nya tuh pernah di Al Kausar di Cineam gitu ya. Tapi aku tuh pindah karena apa ya? Menurut aku di sana tuh terlalu ketat dan aku tuh orangnya gak bisa gitu kalau yang kayak gitu. Aku tuh kayak pengen kebebasan gitu. Makanya aku pindah ke sini dan ternyata di sini bener-bener bikin aku nyaman. Kayak temen-temennya seru lah gitu. Apalagi aku juga masuk jurusan kuliner di sini tuh kayak masak-masak terus gitu ya. Dan sekarang aku kuliah di UPI gitu ya, di jurusan PAI. Dan ini ada 100 mimpi aku ya guys. Gak akan aku sebutin satu-satu karena bakalan terlalu lama ya guys tuh. Pokoknya ini banyak banget lah ya. Ada membangun sekolah gratis, sukses, terus pengen punya suami yang kaya, soleh, terus istiqomah dalam merojaah Al-Quran, ketemu Ustadz Adi Hidayat, bahagiakan kedua orang tua pastilah ya, dicintai dan disayangi banyak orang, IPK-nya lebih dari 3,5, lancar ngerjain skripsi, lulus sidang skripsi, terus dapat nilai cum laude. Terus aku juga pastinya punya harapan gitu ya sama temen seangkatan aku bisa kuliahnya tuh 3,5 tahun aja gitu. Tapi yang pastinya itu juga cum laude ya guys. Tuh
ini juga banyak banget lah pokoknya. Tuh naik balon udara di Turki, jadi model hijab terkenal, jadi CEO perusahaan media influencer yang sukses, terus mengunjungi pulau-pulau indah, jalan ke seluruh Disneyland, punya kuda, bermain salju. Next lagi tuh menjadi istri yang solehah, apalagi ya keliling dunia bersama suami, mempunyai keluarga kecil yang harmonis, pandai memasak. Terus S2 bisa di Oxford, S3-nya bisa di Al-Azhar. Mau yang pastinya tuh aku tuh pengen fanmeet gitu ya sama ENHYPEN. Terus pengen nonton konsernya ENHYPEN ya guys, tuh ini konsernya ENHYPEN. Terus pengen video call fansign sama ENHYPEN, nonton ini ya guys, gak kejalanin soalnya ini kemarin udah sih. Terus yang pastinya memberangkatkan orang tua naik haji, dan aku sama orang tua aku juga sama-sama punya cita-cita tahun depan kita semua bisa umroh bareng, amin ya guys. Dan yang pastinya masih banyak lagi lah ya. Dan ini adalah my support system, ini keluarga aku, ini ada papa aku, ada ibu aku, ini adik aku yang pertama sekarang kelas 11, ini adik aku yang kedua sekarang kelas 9 SMP. Dan udah deh, segini aja ya. Jadi segitu aja gitu ya dreambooknya, dreambook dan isi-isinya gitu ya yang aku buat gitu. Semoga ini juga bisa memotivasi kalian, tapi yang di mimpi-mimpinya ya guys, bukan yang ENHYPEN-nya. Kalau kalian juga sama-sama engine kayak aku gitu, nanti kita bareng-bareng ya datang konsernya. Semoga tahun depan mereka ke Indonesia lagi. Jadi mungkin segitu aja kali ya. Ada sih sebenarnya yang nggak aku cantumin di sini, kayak kalau langkah atau strategi buat kedepannya gimana bisa aku ngewujudin mimpi-mimpi itu. Yang pastinya aku bisa lebih berusaha lagi, ikhtiar, sabar, bertawakal, berdoa sama Allah. Dan yang pastinya aku pasti harus selalu bisa untuk berpositif thinking. Juga peta impian yang pastinya itu banyak banget lah ya, gak jauh sama 100 mimpi yang Amer tulis barusan gitu di dreambook itu. Terus apalagi ya, kayaknya udah deh segitu dulu. Terima kasih ya yang udah menyimak dreambook dan isi-isinya dari awal sampai akhir. Semoga itu juga bisa motivasi kalian ya. Bye guys, assalamualaikum, terima kasih semuanya, bye. Dadah engine